menjelaskan tentang sirqa. Sirqa diambil dari bahasa Arab yaitu al-sarika yang artinya pencurian. Lalu adapun secara istilah, sirqa secara istilah ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Adapun unsur-unsur dari sirqa yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi yang terbagi menjadi beberapa seperti barang tersebut harus bergerak, lalu barang tersebut harus merupakan harta, dan barang tersebut dapat tersimpan. Dan yang kedua adalah barang tersebut milik orang lain. Lalu adapun hukum dalil yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, maka potonglah tangan mereka sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa juga Maha Bijaksana. Adapun alat dan bukti yaitu berupa dua orang saksi laki-laki karena perempuan tidak dapat menjadi saksi menurut jamhur ulama. Dan yang kedua adanya pengakuan dari pelaku. Saya akan menjelaskan tentang hirabah. Dalam hukum pidana Islam, hirabah diambil dari kata bahasa Arab yaitu yang artinya menyerang, perdaan, dan perampokan harta. Dalam ensiklopedia Islam, hirabah diartikan dengan sekelompok orang yang melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan secara terang-terangan, mengganggu dan menentang peraturan-peraturan yang telah berlaku. Lalu adapun unsur juga hukuman untuk hirabah. Unsurnya yaitu perampasan yang dilakukan dengan secara paksa dengan kekuatan. Lalu yang kedua, harta yang dirampas merupakan harta orang lain. Lalu adapun hukumannya yaitu yang pertama, jika perampok merampas harta tetapi tidak membunuh, maka hukumannya ialah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Lalu yang kedua, jika ia hanya mengancam atau menakut-nakuti, maka ia hanya disanksi oleh diasingkan dari tempat tinggalnya atau dipenjarakan. Lalu yang ketiga ada dia tidak mengambil harta tetapi ia membunuh, maka ia dihukum mati. Lalu yang terakhir, yang keempat ada dia mengambil harta orang lain lalu dia membunuhnya, maka ia terkena hukum mati salib. Lalu adapun dalil hukuman terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 34. Dan adapun alat dan bukti yaitu pertama adanya saksi, yang kedua pembuktian dan pengakuan seorang perampok yang dapat digunakan menjadi alat bukti.